Halo semuanya. Jadi sekarang kita akan belajar belajar tentang what is time atau waktu. Itu apa itu waktu? Jadi maaf ya teman-teman, aku nggak bikin hari Minggu dan hari Senin di sini di Indonesia karena aku sedang pergi dari rumahku. Jadi aku keluar dari kota dan aku ke desa karena aku mencari udara yang segar dan menyatu dengan alam dan aku bisa berinteraksi dengan Tuhan dengan mudah tanpa diganggu oleh suara bunyi motor. Jadi ini aku sekarang ada di dalam rumahku yang di kota. Aku sedang memberes-bereskan barang-barangnya di sini karena akan ada yang mengontraknya atau akan ada yang meninggalkan, akan ada yang kayak tinggal di sini, akan ada orang yang berumah di sini, berumah di rumah aku ini. Jadi orang ini harus membayar kepadaku untuk bisa tinggal di sini, itu istilahnya. Dan ya ada satu keluarga yang akan tinggal di sini. Aku sedang beres-beres ya mereka tinggal di sini nanti. Walaupun sebenarnya ini bukan rumahku, tapi ini rumah dari orang tua dari papaku, orang tua dari ayahku, dari bapakku. Jadi orang tuanya itu orang tua, istilahnya adalah orang tua dari orang tuaku gitu, ngerti ya? Lalu sekarang aku ada di rumahnya itu dan ini mau dikontrakin dan aku tinggal di desa menyatu dengan alam dan belajar bersama-sama dengan orang tuaku. Dan itu adalah rumah pertama yang aku buat di sana gitu. Dengan kuasa Tuhan kami bisa tinggal di sana. Nanti aku bikin cerita-cerita lain untuk aku bikin testimoni tentang rumahku gimana jadinya, karena banyak cerita tentang rumahku. Oke. Jadi sekarang kita akan belajar tentang what is time atau apa itu waktu. Kita akan belajar tentang waktu. Jadi di sini pertanyaan inti atau judul kita adalah waktu. Apa itu waktu? Aku mikirin dulu mic-nya ya. Oke, masih kedengarannya? Sekarang di sini kita belajar tentang waktu dari awal mula. Ayat pertama, pasal pertama, kitab pertama. Oke. Teman-teman pasti tahu. Ini ayat yang mungkin anak-anak di sana di tempat di situ atau di gereja, atau aku bilang gereja bangunan, karena tadi kita cari tahu lagi kalau gereja itu bukanlah bangunan. Gereja itu adalah tubuh kita sendiri. Nanti aku kasih ayat lagi ya, kasih tahu lagi. Jadi sekarang kita fokus dulu aja. Kita lihat di sini di Genesis 1 ayat 1. Genesis 1 ayat 1 di sini ya, awal mulanya di awal-awalnya, pada awalnya Tuhan, di beginning di sini ya, di beginning di sini God created, God menciptakan. Yang pertama ini di beginning. Lihat ini ya, pertama-tama kita baca di sini. Kalau ini waktunya
waktunya saat beginning. Beginning itu apa? Beginning itu adalah permulaan. Permulaan atau awal atau mulanya. Jadi pokoknya ini adalah dari awal, dari waktu. Kalau waktu itu kan dia adalah sebuah garis, ya kan? Waktu itu sebuah garis, bukan? Jadi coba kita membuat gambar. Mari kita gambar dulu. Kita lihat dulu, kita buka di sini. Sebentar ya. Kita buat sebuah catatan baru, gambar baru. Oke, kita tutup semua dulu. Nah, kita akan menggambar dulu. Oke, kita ulang dulu yang tadi ya, supaya kita bisa ngerti. Oke, kita besarkan ya. Jadi sekarang kita akan belajar apa itu waktu di Genesis 1 ayat 1. Di sini intinya waktunya itu adalah saat beginning, oke? Saat beginning, oke? Saat beginning. Di beginning itu ini cukup. Jadi beginning itu misalnya ada garis. Oke, sebentar ya, aku kayaknya mau buat dulu, lalu nanti aku rekam lagi gitu aja ya, biar cepet ya, nanti teman-teman bisa lihat dengan simak ya. Jadi kita lihat lagi. Halo semuanya, kita lanjutin lagi. Jadi sekarang kita lihat, ulangi lagi kesini lagi. Kalau part ini sekarang beginningnya, awalnya nih, awal atau permulaan atau mulanya, kita panggil aja awal ya. Jadi ini awal, kita pakai kata awal aja. Di beginning itu awal. Di saat ini di Genesis 1 ayat 1 ini waktunya ini saat awal. Dan awalnya itu God. Terus awalnya itu God itu dia created apa? Dia created the heaven and the earth. And the earth. Ini created ya, ini penting ya. Di beginning, waktunya itu saat beginning atau permulaan atau awal atau mulanya, God itu dia created, dia membuat the heaven and the earth. Oke, sekarang kita masuk ke gambarnya yang tadi. Gambarnya sekarang. Jadi di sini adalah garis yang di bawah ini. Garis yang di bawahnya adalah timeline. Timeline ini adalah waktu, atau biasanya panggil garis waktu ya, garis ini. Garis waktu ini misalnya ada kejadian saat ini. Dan dari paling ujungnya sini. Jadi waktu itu kan berjalan dari sini sampai ke jalan terus sampai segini. Jadi misalnya dari
Saat kapannya? Dari 2000 kok sekarang ya, tahun 2000. Jadi aku lahir di tahun 2011 sampai dan hari ini, sampai hari ini. Jadi aku sudah menjalani hidup dari 2011 sampai ke 2023 atau 2022 deh sekarang. Kan masih Desember belum 2023. Jadi aku sudah menjalani hidup dari 22 2011. Nah, 2011 ini adalah beginningnya dari hidup aku. Lalu 2023 ini bukan akhir sih sebenarnya, tapi kayak akhirnya aku sekarang ada di 2022 gitu. Tapi ini adalah waktunya ini berakhir di saat ini. Oke. Jadi kalau ada di waktu ini adalah awalnya. Beginning. Di awalnya. Lalu di end ini adalah akhir dari time ini adalah garis seperti ini. Jadi kalau ada awal itu ada akhirnya itu kapan gitu. Lalu dibilang di beginning ini God created the heaven and the earth. Jadi God created the heaven, ada yang created the heaven and the earth. Ini created-nya. Jadi saat beginning bukan di sini, bukan saat di tengah-tengah, bukan kan ini beginning, tapi di sini tengah-tengah sini, atau bahkan di end sini, bukan, tapi benar-benar di beginningnya, di awalnya. Jadi awalnya itu ada heaven and the earth. Oke. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah begini. Ini beginning. Nah, ini beginning. Oke. Jadi ini adalah beginning. Ini dalam beginning. Jadi ada kejadian apa saat beginning itu, gitu kan? Nah, ini di dalam beginning ini. Ini beginning. Ya, beginning. Dalam beginning, God created the heaven and the earth. Oke. Ini kita tulis ini God. Ini warna kuning. God created the heaven and the earth. Jadi di sini di dalam beginning, jadi kejadian dari beginning itu adalah God created the heaven and God menciptakan atau membuat heaven and the earth. Oke. Heaven and the earth. Mantap. Heaven and the earth. Jadi kejadian dalam beginning ini bukan setelah beginning, atau saat tengah-tengahnya dari timeline, atau saat akhirnya dari timeline. Gitu, oke? Itu dia. Sekarang kita cari tahu apa itu heaven and the earth. Oke, ketik dulu. Heaven and earth. Apa itu heaven and earth? Kita sekarang cari tahu tentang heaven dan earth ya. Kita buka di mana ya? Aku nggak tahu ayatnya. Coba kita lihat di Exodus. Exodus berapa ya? Coba kita lihat Exodus 20. Apakah ada Exodus 20? Teman-teman tahu gak Exodus 20 itu isinya apa?
episode 20 itu isinya adalah apa? Isinya adalah 10 hukum. Oke deh, coba kita ambil dari ayat 4. Ayat 4, coba kita ambil, lihat ayat 4. Ayat 4 ini, coba kita lihat. Yang ayat 4 ini dari mana sampai mana? Dari nih, aku nggak tahu ini akhirnya sampai berapa, kayaknya sampai 13 ayat. Oh, masih jauh lagi ternyata, nggak apa-apa, sini aja. Mana ayat 4 di sini kan? And God spake, ini Tuhan God bilang kan, oke. Bla 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 bla. Lalu sekarang ayat ketiga dibilang thou shalt have no other God before me. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi yang keberapa? Yang pertama. Ini yang pertama nih, ayat 3 nih, ayat pertama. Lalu yang ayat keempat berarti apa? Berarti ini hukum kedua ya kan? Hukum yang kedua. Coba kita lihat bener apa enggak ya? Thou shalt not make. Jadi janganlah kamu membuat patung graven image yang berbentuk seperti semua yang ada di belakang. Ini benar ya, karena ada itu tentang apa? Tentang patung, jangan membuat patung. Oke, sekarang kita lihat ayat 4, oke? Oke, sekarang jadi ini adalah kata jembatannya, oke? Kata jembatannya ini apa? Kata jembatan aku kasih warna pink aja ya. Oke, kita kasih warna pink. Oke, jadi kalau kata jembatan itu warnanya pink, oke? Ya, pink. Kata jembatannya heaven earth. Dan sekarang di sini ada juga heaven earth. Nah, ada juga nih earth. Udah, mana heaven sekarang? Nah, nih. Oke, kita dapat ini ada heaven dan earth. Ternyata ada juga ya di hukum yang kedua, ada ternyata. Kita lihat di sini. Coba kita baca dari sini sampai sini. Jadi kamu nggak boleh membuat patung yang likeness, yang seperti benda-benda atau apapun, pokoknya benda apapun benda apapun di heaven above. Heaven above itu artinya, above itu berarti di atas, oke? Heaven above, di atas, oke? Jadi ya, heaven above. Heaven ini ada di atas, oke? Ngerti ya? Heaven ada di atas. Lalu earth, oh ini ada earth lagi. Earth beneath berarti ini earth yang di sini, di tengah-tengah. Nanti tak jelasin lagi. Earth beneath. Dan jangan kamu membuat patung yang seperti water, yang ada di bawah bumi. Oh, di bawah bumi, oke. Sekarang aku gambarin. Ini heaven. Oh, jangan pakai ini. Misalnya di sini ada, jadi tingkat-tingkatnya. Di paling atas, di sini ada heaven. Lalu di bawahnya ada earth. Dan paling bawahnya lagi ada water. Ngerti ya? Ini tingkatannya, ini 1, 2, 3. Yang above, ini above. Dan di sini ini beneath. Lalu di sini adalah under dari earth. Under earth kan?
Jadi kalau kita ambil heaven dan earth saja, kita tahu kalau heaven ada di atas dan earth ada di bawahnya heaven. Oke, ngerti ya? Oke, jadi kita tahu kalau Tuhan menciptakan itu, heaven and the earth. Oh, oke. Kita lihat terus, oke? Kadang coba kita akan mencari tahu di ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya kita lihat, oke? Ayat selanjutnya Genesis 1 ayat 2. Dan sekarang bumi belum berbentuk, bumi nggak ada form. Di sini lihat ini, pertama earth dia tidak ada bentuk. Earth nggak ada bentuk, nggak ada form, nggak punya form, tidak form, nggak ada bentuknya. Ini tidak itu artinya negatif ya, silang ini artinya negatif. Jadi ini semuanya pakai ini, tidak form, nggak ada form dan dia void, dia nggak ada bentuk. Bumi nggak ada bentuk dan hampa, artinya bumi belum ada. Iya, bumi nggak ada apa-apa, kosong, dia nggak ada apa-apa. Bahkan bumi itu sendiri nggak ada, dia void, hampa, nggak ada apa-apa. Lalu di sini ada darkness. Ini darkness dan darkness ini upon upon the face of the deep. Darknessnya ini upon the face of the deep. Darkness upon the face of the deep. Lalu juga yang ketiga ada the Spirit of God move upon the face of the water. Lalu Spirit of God move upon lagi. Upon the face of the water. Oke ya. Aku cuma ngasih garis-garis saja ini sebenarnya. Jadi pertama-tama yang ada di semua ini, yang ada di tempat ini, yang ada di sekarang, di aku nggak tahu namanya apa ini. Jadi kita bilang hampa. Di dalam kehampaan ini, di dalam kekosongan ini ada, dia nggak kosong di sini, dia ada sesuatu, ada kegelapan. Jadi sekarang kita tulisin dan sekarang cari tahu tentang ini. Terus ada pertanyaannya adalah apa yang ada di beginning dari beginning.
Gitu saya beginning bener ya. Tadi aku agak nggak tahu soalnya. Di beginning ya ini dua bener. Di beginning, jadi apa yang ada di beginning dari beginning, jadi apa yang ada di awal dari awal. Kan awal itu di dalamnya ada, di beginning ini ada sebuah apa tadi, sebuah ada kejadian kan, ada kejadian di dalam beginning ini, di dalam awal ini. Jadi sekarang di awal dari awal ini ada apa? Dari awal ini ada apa? Karena di sini, karena yang Genesis 1 ayat 1 atau kejadian 1 ayat 1 itu hanya kasih tahu kalau di beginning itu God created the heaven and the earth. Okay. Di awalnya itu God menciptakan, membuat heaven and the earth. Atau heaven itu yang ada di atas dan earth itu yang ada di bawah heaven. Dan di bawah heaven ada water. Itu kita tahu kalau hukum itu dibuat setelah dari awal atau di tengah-tengah dari timeline. Dia bukan di beginning tapi di sini-sini ya nih. Pokoknya di sini tengah-tengahnya sini, di area tengahnya sini. Bukan yang warna hitam loh. Di area hitam ini, bukan di awal atau bukan di akhir. Yang satu Tuhan membuat hukum itu bukan di situ. Tapi saya di hitam-hitam itu. Di tengah-tengahnya istilahnya. Tapi enggak tengah banget pas gitu. Bukan pas satunya setengahnya, sampingnya setengah, kirinya setengah, kanannya setengah, bukan. Tapi memang ya tengah-tengah itulah yang warna hitam tadi. Oke. Jadi di apa yang ada di beginning dari beginning, apa yang ada di awal dari awal, apa yang ada di permulaan dari permulaan, di paling awalnya, pokok titik awalnya. Jadi di situ Earth ini dia nggak gabung, nggak ada dia. Kita bilang nggak ada dia. Ini dia nggak ada di sini, nggak ada ya. Kita bilang lah nggak ada dia kan, karena kan ini dia cuma ini Alkitab ini ngasih tahu, atau penulis dari Alkitab adalah Musa. Itu dia ngasih tahu, atau dari malaikat ya. Malaikat ini ngasih tahu ke Musa kalau di situ saat itu darkness, itu awal-awal dari awal itu adalah darkness, ada darkness, dan di atas, di bawah darkness ada permukaan dari kedalaman, permukaan dari ke deep. Kayak kalau kita masuk ke lubang yang gelap gitu, dari atas ke bawah yang kecil, diameternya itu setubuh kita. Kalau kita masuk ke dalam situ pasti gelap kan, deep gitu, darkness deep gitu. Intinya ada darkness di sini. Dan yang ketiga ada Spirit of God, ada Spirit of God yang berjalan, bergerak, gak tahu terbang apa enggak, nggak ngerti. Tapi kalau roh, spirit itu paling terbang ya, atau melayang gitu kan, termelayang. Ya pokoknya dia bergerak ini kan, move. Bergerak di mana? Di atas permukaan air. Wah, ada air juga ternyata. Ada air, ada kedalaman, ada kegelapan, dan ada roh Allah yang melayang-layang. Ada Spirit of God yang melayang-layang. Coba teman-teman membayangkan itu. Aku sih gak bisa bayangin karena gak ada di dunia. Masa air itu ada di kedalaman? Gak ngerti aku pokoknya.
nggak tahu bentuknya gimana, kayak kotak apa gimana, nggak ngerti pokoknya. Karena kita adalah ciptaan dari God ya, kita nggak pernah lihat itu kejadiannya seperti apa ya, nanti kita tanyakan saja pas ke surga. Oke. Nah, yang penting kita harus bisa ke surga supaya kita bisa mengetahui itu, dan kita akan bisa melihat orang yang menciptakan semua ini, yang dan sangat mengasihi kita, yang membuat kita berbeda dari yang lain. Oke, langsung aja. Yes. Lalu sini ada Spirit of God. Oke, kita udah ngerti ya. Sekarang coba kita lihat spirit. What is spirit? What? Spirit, roh. Roh. Apa itu roh? Roh itu apa? Roh, Spirit of God. Gimana itu? Enggak ngerti spirit. Spiritnya berbentuk apa? Kotak? Gimana, Pak? Apa gimana gitu? Aku nggak ngerti. Oke deh, sekarang aku jelasin dikit-dikit aja ya. Spirit of God. Apa itu Spirit of God? Apakah dia hantu? Bentuknya seperti hantu, seperti tak kasat mata. Jangan terlalu horor. Jadi di sini apa itu Spirit of God? Pasti dia baik, ya kan? Tidak seperti hantu yang menakut-nakuti itu. Walaupun kita nggak tahu itu ada apa enggak, iya kan? Saya itu hanya tipuan saja. Walaupun dulu itu aku pernah lihat juga, tapi aku nggak percaya lagi sekarang. Jadi aku nggak akan pernah lihat lagi. Jadi kalau kalian percaya tentang seperti itu, pasti kalian akan bisa melihatnya. Kalau kalian percaya, aku nggak percaya dan nggak akan bisa melihatnya. Jadi spirit itu apa? Coba kita lihat di ayat ini. Spirit is what is spirit? What is spirit? Oh ya, aku mau nyanyi dong tentang Genesis 1 ayat 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Kalau ini dari aku nggak bikin sendiri, kalau yang Kejadian 1 ayat 1, tapi aku nyanyiin aja, cover istilahnya. Tapi kalau yang Genesis 1 ayat 2 aku bikin sendiri lagunya. Kalau Genesis 1 ayat 1 ini aku bikin sendiri. Apa? Aku dapat dari orang. In the beginning God created the heaven and the earth. Genesis 1 verse 1. Mantap kan? What if we shall see? Kok salah ayatnya? Iki baru bener. It is the Spirit that quickeneth the last prophet nothing. The word that I speak unto you, their spirit, they are life. Their spirit, they are life. Jadi di sini word yang aku bilang, word that I speak unto you, word yang aku bilang kepada kamu, bahkan sekarang yang aku bilang sekarang ini, yang aku sendiri bilang atau yang God bilang itu, they are spirit and they are life. Itu adalah spirit dan itu adalah kehidupan. Dengan word atau spirit ini hidup. Ini adalah kehidupan. Cari kehidupan. Kalau kamu cari kehidupan, carilah firman Tuhan. Oke? Jadi sekarang kita dapat di sini kalau spirit
itu word. Jangan word dulu, live aja, live dengan ini sama dengan word. Oke, mantap. Sekarang kita lihat lagi. Psalm 33 verse 6. By the word of the Lord that the heavens made, and all the hosts of them, by the breath of his mouth. Psalm 30 verse Psalm 33 verse 6 33 yaitu 33 ya. Kalau 13 itu jadinya 13. 30 bukan 13. Psalm 33 verse 6. Oke, mantap. Dan aku tadi udah baca tadi. Jadi di sini aku translate dulu. Jadi dengan perkataan dari Lord atau kita bisa ambil kalau ini adalah Yesus, itu yang adalah teman-teman bisa lihat di sana di sahabat Morfuli, kita bisa tahu Lord ini siapa. Artinya adalah Yesus yang adalah God juga, God yang plural ini kan ya, atau yaitu Elohim. Oke. Jadi teman-teman lihat aja di sahabat Morfuli ya, lihat di website juga bisa. Oke. Jadi aku udah narok juga, kalau teman-teman lihat channelku di paling pinggir situ kanan atas itu, di dalam ada gambar, di situ gambar buku itu. Nah paling kanannya itu ada logo itu ada logo apa itu lupa aku juga. Teman-teman bisa lihat situ. Oke. Ini kita habis kita ngertiin ini ya, aku liatin itu. Jadi dengan firman Tuhan, dengan perkataan dari Lord, heavens made, surga dibuat. Surga dibuat. Jadi yang membuat heavens itu adalah God. God. Oke, aku dapat impresi sekarang. Benar juga ya, Lord yang menciptakan heavens ini. Lord yang menciptakan heavens, dia God ini aku tahu pas kemarin kita lihat di sahabat Morfuli, God yang di Genesis 1 ayat 1, di Kejadian 1 ayat 1 itu adalah Elohim, atau itu plural, berarti itu adalah Bapa dan Anak, Lord dan God yang teos. Artinya yang menciptakan itu adalah mereka berdua. Bapa menjadi sumbernya, Anak menjadi salurannya. Tapi tetap Anak yang menciptakan, walaupun dengan kuasa Bapanya. Wah, keren. Mantap. Oke. Itu ya. Jadi di sini dengan perkataan dari Lord, surga dibuat, heavens dibuat. Dan isinya semua itu dari nafasnya. Jadi yang dibuatnya itu dari perkataan atau nafas. Di sini word adalah apa? Breath. Oke. Jadi coba sekarang teman-teman ngomong sama diri sendiri. Kalau nggak ada temen nggak ngomong sendiri nggak apa-apa. Kalau lagi ada orang manusia lah, aja lagi ada yang ngomong. Istilahnya kok teman-teman semua ngomong berkata-kata. Kalau nggak ngerti ngomong tuh berkata-kata. Kalau lagi berkata-kata,
Apakah menggunakan nafas dalam mulut ya, dalam mulut teman-teman semua, itu keluar kan nafasnya. Jadi kalau kita ngomong pakai nafasnya gitu ya, sama Lord juga di saat dia berfirman atau dia mengeluarkan nafas dari mulutnya dia langsung heavens itu kebuat, earth itu kebuat. Oke, mantap ya. Terus sekarang aku mau liatin teman-teman tentang nanti ini satu ayat lagi selesai kok. Satu ayat lagi selesai, oke? Ntar aku cek dulu ini udah berapa menit ini. Oh, udah 40 menit, oke. 40 menit. Dah 1 jam lah kita nyampe lah. Oke. Sekarang kita lihat di sini channel Anda. Ya, channel Anda. Buka channel ini, Let Us Listen Together. Oke. Ini pakai bahasa Indonesia, oke. Bahasa Indonesia. Tapi teman-teman cari aja pokoknya dari yang teman-teman lihat di sini lah. Yang teman lihat ini. Pasti teman-teman kalau lihat channel ini pasti dari Sahabat Merfuli ya. Jadi teman-teman pasti ketemu ini dari websitenya. Jadi kalau teman-teman mau lihat websitenya juga bisa dari sini. Bisa website of listening. Ya, ini sini teman-teman ada website of listening ini dari isi-isi di sini. Teman-teman bisa mantap. Semoga ini orang-orangnya masih ngikutin ya. Gak tahu. Ntar aku juga mau lihat ada orang yang ngikutin gak? Ada satu orang nonton pergantiannya. Oke, mantap. Berarti ada yang ngikutin nih. Mantap ada yang ngikutin. Tapi nggak tahu siapa. Tapi ini kemarin ada Obsidian ada 4. Ada 20 yang nonton. 9. 9 nih. Iya, 9. Ini 4. Wah, West End Man ini 14. Yes, sorry, mantap. Mantap. Ini ini ada series-seriesnya. Di link bawah sini ada channel aja. Aku punya channel lain itu The Sahabat Merfuli dan Delta Morph. Ini private ya, aku nggak sering kirim tapi ini muka aku nih. Kau malah tak buka. Ini kalau teman-teman mau lihat suaraku, aduh rambutku ini. Tapi aku udah potong rambut sih, itu jelek banget. Ini keluargaku. Udah kita usah lihat ini. Lalu di sini ada partner, ada teman, ini ada sesuatu. Dan kalau teman-teman tak cari tahu orang yang ngajarin aku, ini dia ada yang ngajarin aku. Teman-teman mulai suranya ada di sini. Nih kalau teman-teman mau lihat mukanya, ini dia mukanya dia orangnya ini. Aku berterima kasih dan aku ikut dia nggak bayar. Kalau teman-teman mau ikut dia, bilang saja, chat di mana di komen kalau mau ikut di komen di bawah sana. Aku liatin, aku setiap hari akan lihat komen kalian kok, tenang aja. Aku akan lihat setiap hari komen kalian. Karena aku teman mau belajar sama dia juga. Ayo semangat, nggak apa-apa, ikut sama dia. Tenang aja, nggak apa-apa kok. Walaupun di sisi itu anak-anak semua, tapi nggak apa-apa, kan belajarnya sama. Walaupun ada tempat orang yang dewasa, tapi nggak apa-apa, teman-teman lihat di sini dulu aja. Nanti kalau teman-teman udah suka itu, aku seneng banget deh pokoknya. Bahkan kalau teman punya anak kecil, aku tambah seneng lagi. Oke, aku nggak tahu orang yang nonton ini anak kecil atau siapa, nggak tahu saya. Yang penting semangat semuanya, selalu nonton aku selalu melihat di sini di YouTube kreator. Di sini aku lihat di sini kan
Gini itulah pokoknya aku sering komen kalian. Sekarang udah tak, aku nanti tak lihat lah ya. Udah kita tutup dulu aja nih. Oke, sekarang kita akan ke ayat terakhir kita. Kita akan pelajaran kita yaitu adalah the time. By the word of malah nyanyiin salah. And God said, let there be light, and there was light. Kurang lah satu ayat lagi. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Ternyata kurang satu ayat lagi. And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. Genesis 1 verse 1 to verse 3 to 5 lah gitu. Jadi God bilang itu Yesus ya, atau Lord, kita jangan bilang Yesus, Lord aja mendingan. Ya nggak apa sih Tuhan Yesus, tapi kita pakai kata-kata sini aja deh biar enakan. Karena kalau mau ngomongin itu agak gimana? Kita ini aja God dan Lord. Di Lord ini bilang let there be light, atau ayo kayak manggil, yuk cahaya datang, ayo keluar kamu, jadilah, ayo kamu muncul cahaya, munculin cahaya, kamu keluar, kamu jadi, kamu ada baru, kamu dulu nggak ada, light terang cahaya, kamu dulu nggak ada, tapi sekarang aku jadikan ada, gitu kan? Kalau manusia itu menciptakan mau robot-robot yang baru kita lihat, itu sebenarnya sudah ada di dalam knowledge, dalam pengetahuan, tapi cuma kita aja yang bodoh, gitu kan? Cuma kita yang nggak tahu, nggak punya pengetahuan itu tentang itu, jadi kita nggak bisa buat itu kan? Kita tetap pakai apa yang God bikin, itu besi, chip gitu apa lah, nggak tahu isi dari apa, itu tembaga gitu kan? Tapi kan itu tetap ciptaan, ciptaan itu. Lalu sekarang jadilah terang itu. Terang itu nggak kayak nggak ada proses untuk membuat dia itu jadi, misalnya dari yang dalam sekian detik kirinya ini udah ada terangnya, tapi kanannya ini belum pas persekian detik itu. Lalu pas persekian detik itu lanjut langsung ada. Enggak ada itu. Tapi bener-bener langsung terang semua, boom, besar, langsung terang semua, nggak ada setitik pun yang nggak ada terangnya. Langsung dalam saat God bilang let there be light, langsung boom, and there was light. Langsung cahaya semua langsung ada di situ, nggak ada langsung, and there was light, langsung terangnya ada di situ. Keren kan? And there was light. Lalu light itu ada, langsung semua ya light langsung ada. Sekarang tar batuk dulu. Ternyata bukan batuk, kelegean. Maaf, kelegean lagi. Sekarang di Genesis 1 ayat 4, di ayat selanjutnya, lalu God merasa kalau terang ini tuh bagus, cantik, dia ada di alam semesta ini tuh bagus sekali. Tuhan mau
menopangnya, dia mau menjaganya terus. Kita tahu nanti tentang penciptaan ini. Jadi besok kita akan baca tentang created. What is created? Kita akan baca tentang created itu. Tentang created itu apa, dan saat God itu menciptakan itu susah gimana. Oke. Lalu God dia memisahkan light dari darkness. Oke. Jadi God memisahkan light dari darkness. Dan ayat kelima, God ini dia memanggil light itu atau memberikan nama. Kalau light itu yang sudah dipisahkan itu menjadi day, fajar. Lalu kalau yang darkness, yang gelap ini, darkness ini yang sebelumnya sudah ada, yang kita bisa bilang udah ada, atau kita bisa bilang itu adalah dasar itu semua. Jadi dalam alam semesta itu ada dua. Di awalnya tuh ada substan, ada dasarnya atau kertasnya itu. Kertasnya ini adalah apa? Adalah darkness, spirit of God, water, dan face of the deep, dan deep gitu kan. Ya tadi empat yang ada di awalnya itu, awal dari awal. Kita itu aku masih belum tahu itu diciptakan oleh Tuhan atau gimana, atau sudah ada. Aku tahu kalau itu pasti diciptakan, tapi aku masih misteri, aku masih bingung juga, nggak tahu mana. Tapi mungkin sekarang aku masih belum tahu, mungkin sementara waktu lagi ke depan aku akan tahu pasti. Aku juga nggak tahu itu ada apa nggak, pokoknya itu dia udah ada, atau dia diciptakan sebelum dari permulaan. Oke? Sebelum dari awal, dari timeline itu ada sebelumnya lagi kan? Karena ada pertanyaan lagi, Yesus itu dari mana? Kalau Yesus itu adalah anak, Bapa itu adalah Bapa, berarti Bapa lebih dulu dari Yesus kan. Bapa nggak ada awalnya, Bapa nggak ada akhirnya. Yesus berarti punya ada awalnya dong, ya kan? Karena Bapa itu dieksersomai oleh Yesus, kan? Yesus itu dieksersomai oleh Bapa, jadi Bapa itu eksersomai lalu ada Yesus. Teman-teman bisa lihat di Sahabat Morfuli lagi, karena ini spoiler, oke? Spoiler. Kan? Jadi itu ada sebelumnya, kan? Jadi karena itu Yesus ada awalnya dan dia nggak ada akhirnya. Udah spoiler, udah selesai. Jadi sekarang kita akan cari tahu tentang reason sama-sama tentang light yang dipisahkan dari gelap. Oke. Jadi sekarang aku mau berhentiin waktu lagi. Aku berhentikan waktu 1, 2, 3. Halo semuanya, kita lanjutin lagi. Ini adalah kronologi terakhir atau tentang gambaran yang terakhir, oke? Di sini ada 4 lah, yang nggak tahu nih, pokoknya nggak ngerti gimana, pokoknya ini adalah gambaran saja, walaupun ini nggak 3 dimensi, ini hanya 2 dimensi aja. Ini hanya masih tahu darkness dan light ini saat light ini dipisahkan dari darkness. Walaupun darkness ini sebenarnya semuanya ini darkness ini lebar semuanya gini, tapi ini cuma gambaran aja. Ini misalnya darkness ada luas ini darknessnya ini adalah ini kan, misalnya ini nggak ada nih light, ini nggak ada darkness, awalnya itu darkness. Lalu Tuhan menciptakan light langsung ada light. Lalu lightnya itu besarnya itu udah kayak darkness. Tar. Light
Title darkness. Ya, pokoknya besarnya udah pokoknya jadi darkness, jadi light semua gitu kan. Di darkness semua, jadi light semua. Gimana misalnya? Nah, ini besarnya gini. Lalu jadinya darknessnya itu ketutup pokoknya. Jadinya darknessnya diketutup jadi light semua kan, jadi terang semua gitu kan. Dan ini ada di belakangnya, darknessnya ada di belakangnya sini. Ini ada di belakangnya sini kan, dia darknessnya di belakangnya sini, dia tersembunyi nggak kelihatan kan akhirnya. Ini bilangnya ini nggak kelihatan ya, walaupun ini agak kelihatan dikit. Pokoknya ini nggak kelihatan, jadi lightnya ini jadi menutupi semuanya ini, jadi light semua, jadi terang semua buminya ini. Ini lagi menciptakan bumi kan. Lalu Tuhan melihat ini lightnya ini bagus ini, udah aku pisahkan aja deh, biar darknessnya ini kelihatan juga. Masa nggak dilihatin juga darknessnya? Ini dia udah ada, gitu kan? Nah mantap deh, sekarang darknessnya udah ada lagi deh. Dipisahkan. Jadi intinya sebenarnya lightnya ini lebih ada di dalam darknessnya ini kan, tadi tuh ya kan. Maksudnya dasarnya itu tetap, walaupun ini lightnya dipisahkan, tapi darkness ini tetap di bawahnya gitu. Misalnya ini bukan bulat gedenya, ini misalnya ini walaupun jelek banget nih, darkness itu gini, darkness lalu darkness nutupin semua, lalu light ini nutupin semuanya. Habis light tutupin semuanya, lalu light dipisahkan. Jadi misalnya sebagiannya ada light, sebagiannya ada darkness gitu kan. Jadi tetap aja di belakangnya light ini ada darkness, jadi kayak bawahnya itu tetap ada darkness ya gitu. Dan ini setengahnya, walaupun ini nggak bisa setengahnya ya, aku nggak tahu caranya. Pokoknya ini jadinya lightnya ini ada di atasnya, atau light ini adalah garis pensilnya ini kan. Ini darkness ini adalah kertas ya kan, darkness ini adalah kertasnya, dan light ini adalah goresan dari pensilnya ini. Dan pensilnya dari siapa? Pensilnya ini adalah word, pensilnya ini adalah firman, dan penulisnya yang tangannya ini adalah siapa? Adalah God. Ada kedua God ini kan, Father dan Son, anak dan bapak ini, mereka ini gitu. Itu ya, jadi kronologinya itu aja, dan kita akan mengakhiri itu. Berarti teman ngerti ya light itu apa? Aku lupa, aku masih mau jelasin ini. Morning ini apa? Jadi coba ini lihat ya. Jadi God ini dia artinya ini adalah penciptaan apa? Penciptaan waktu, ya kan? Benar gak? Penciptaan waktu. Jadi sebelum dari hari pertama ini nggak ada hari lagi, belum ada waktu. Jadi ini bener-bener hari memang, tapi mungkin ada saat-saat sebelumnya dari awal ini, atau saat waktunya ini ada. Jadi ini adalah waktu dari awal, dari waktunya ini, tapi kita nggak tahu sebelumnya itu ada lagi. Walaupun waktu itu belum ada saat itu, tapi ada kejadian-kejadian yang ada di sebelum itu. Walaupun waktu itu belum ada, waktu ada itu saat ini, saat Tuhan menciptakan terang ini dan memisahkannya dari gelap. Jadi di sini kita tahu kalau God ini nanti saat selanjutnya, kalau misalnya
sesudahnya ini udah ada hari, misalnya ini menciptakan yang lain, misalnya ini udah ada waktu, oke. Misalnya ini udah ada waktu, walaupun ini baru diciptakan waktu ya, misalnya ini udah ada waktu, artinya God ini dia menciptakan atau bekerja saat masih terang atau saat day, saat pagi. Kenapa? Karena di sini saat dia ngomong bla 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 bla, lalu and the evening and the morning were the first day, lalu evening, lalu sore, dan lalu fajar, lalu pagi, morning, lalu mau gelap dan lalu mau gelap dan lalu mau pagi gitu. Jadi di sini saat sebelum mau gelap itu udah pagi kan. Jadi saat pagi-pagi Tuhan bekerja. Teman-teman bisa lihat di Sahabat Morville, saya cari sendiri, aku lupa juga itu jelasin saat apa. Seingatku sih ya, saat belajar tentang kekekalan. Ya, kekekalan itu aku bilang tentang sebelum dari hari ini dibuat atau waktu ini dibuat. Jadi aku bilang kekekalan itu sebelumnya, sebelum dari waktu itu dibuat. Tapi kita nggak tahu itu kekekalan itu saat ada awalnya, nggak ada awalnya, bingung. Oke, jadi sekarang udah asli ini udah capek, aku leherku udah capek ngomong terus lama banget, aku nggak ada minum lagi, nanti tak ambil minum lagi di sana. Jadi terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Jadi teman-teman aku iklanin lagi untuk lihatin website yang di bawah ya, website di bawah bisa dilihat dan tonton terus Let Us Reason Together. Dan ingat, aku di sini ngupload di YouTube bukan karena aku ingin menjadi YouTuber atau aku mencari subscriber untuk mencari uang. No. Aku tidak mencari uang. Jadi aku di sini hanya untuk mencari media untuk supaya teman-teman biasanya kan teman-teman pakainya YouTube, ya udah aku ikut aja pakai YouTube ya supaya teman-teman bisa lihat. Dan subscribe itu aku seneng ada subscriber itu bukan gara-gara aku bisa dapat uang banyak, tapi karena kalau subscribe itu artinya kalau orang subscribe berarti dia mau mengikuti lanjut lagi, karena subscribe itu gunanya dan menggunakan loncengnya itu gunanya untuk melihat video-video yang ada di kedepannya, di lanjutannya gitu kan. Ya karena ding bener, aku lupa kalau Daryl ini dia bikin Reason Together recording lagi nih, aku mau dengerin deh, aku mau reason sama-sama sama dia. Oh iya, ada notifikasi nih dari HP ku, oh iya kan aku udah subscribe dia deh gitu lah. Jadi kalau teman-teman percaya kalau teman-teman nggak akan lupa ya nggak usah subscribe, nggak apa-apa kok. Aku nyarinya cuma nonton aja tuh, nah ada yang nonton yang banyak, wah seneng aku banget. Aku nggak nyari like atau apa gitu, nggak usah. Dan aku juga mau lihat komen-komennya teman-teman ya, karena aku pengen tahu kalau wah ada yang lihat ternyata. Ya udah, itu aja. Oke, aku selesainya. Dadah.